Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara. Kematian Yesus Kristus adalah fakta. Amin. Amin. Nah, mari kita lihat beberapa fakta tentang kematian Yesus. Pertama, ya kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-33 dikatakan begini. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu adalah nyata. Amin. Banyak orang yang frustasi dengan menggugat keilahian Yesus. Lalu mereka mulai mempersoalkan kematian Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati, melainkan pingsan. Setelah siuman, Yesus Kristus melarikan diri ke India dan menjadi pertapa di sana. Saudara, ada lagi yang mengatakan bahwa sebelum disalibkan, Yesus disembunyikan oleh murid-muridnya dan digantikan oleh orang lain yang mirip dengan dia. Jadi yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus, demikian karangan mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa pada saat ditangkap, Yesus diselamatkan oleh Allah. Dan yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah saudara, ini tentara Romawi loh, bukan tentara India. Iya kan? Ini tentara Romawi, tidak mungkin disalah tangkap. Dan ini sudah diamat-amati ya. Sudah ada mata-mata, sudah dimata-matai begitu ya. Dan dia sudah diincar. Gak mungkin salah tangkap. Lagian setelah ditangkap tidak langsung disalibkan. Tetapi dipenjarakan dulu di rumahnya Imam Kayafas. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara bisa melihat ya tempat Yesus di penjara. Ya, itu ruang bawah tanah. Lalu kemudian diadili. Iya kan? Oleh siapa? Penguasa dari Herodes, Pilatus. Jadi di over saudara. Ya. Nah, jadi tidak mungkin salah tangkap. Karena ini bukan sebuah tindakan insiden yang tiba-tiba saat malam itu ditangkap langsung disalibkan. Jadi sebenarnya orang-orang ini hanyalah mengarang cerita untuk menjatuhkan argumentasi para penulis Injil. Tetapi mereka lupa bahwa penulis Injil itu berdasarkan saksi mata dan bahkan mereka sendiri ada yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Para saksi inilah yang patut dipercayai daripada para pembual-pembual itu. Jadi saudaraku yang kekasih, yang pertama adalah kematian Kristus di kayu salib itu nyata. Yang kedua, kematian Yesus bukanlah kecelakaan, tetapi dengar baik, penggenapan rencana Allah. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah permainan sandiwara untuk membuat ceritanya lebih dramatis. Ini bukanlah cerita sensasi semata-mata untuk mencari popularitas. Tetapi semua adegan di Golgota adalah murni merupakan penggenapan rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Selama beribu-ribu tahun sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, Allah telah merencanakan keselamatan ini. Bahkan sejak semula Allah berkata bahwa keturunan manusia ini akan meremukkan kepala si ular. Kalau saudara bisa lihat di Kejadian pasal 3 ayat 15. Yesus Kristus itulah yang dimaksud dengan keturunan ini. Dan Yesus telah menggenapi melalui kebangkitannya dari maut. Yang ketiga, kematian Yesus membuka pintu
anugerah lebar-lebar. Terbelahnya tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci bukanlah sebuah simbol atau kejadian yang kebetulan, saudara. Tetapi memang benar bahwa tirai itu sobek. Allah sudah tidak nyaman lagi tinggal sendirian dalam ruang maha suci itu. Artinya dia mau berdiam dalam gerejanya, umat yang telah dikuduskan dengan darah Kristus. Dan kita seharusnya menyadari akan kebenaran ini supaya kita mempunyai kebebasan penuh untuk bersekutu dengan Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, saya mau tegaskan bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah fakta. Amin. Kematian Kristus di kayu salib itu nyata. Karena itu kalau ada orang yang mau katakan bahwa bukan dia yang disalibkan itu, tapi orang yang diserupakan dengan dia, nah berarti Allah telah menipu banyak orang. Allah bukan penipu loh. Allah kita bukan Allah penipu. Yang kedua, kematian Yesus bukanlah kecelakaan, tetapi penggenapan rencana Allah. Dan yang ketiga, kematian Yesus membuka pintu anugerah lebar-lebar bagi setiap orang yang percaya. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, sukacita, kegembiraan bagi orang-orang percaya karena Yesus telah mati bagi kita untuk dosa-dosa kita. Artinya ada penyelesaian dosa. Karena dosa itu bukan hanya setumpuk perbuatan jahat. Kalau dosa hanya setumpuk perbuatan jahat, bisa diselesaikan dengan setumpuk perbuatan baik. Tetapi dalam iman Kristen, dosa itu adalah status. Karena itu, untuk merubah status ini, tidak cukup dengan perbuatan baik. Sebab segala amal saleh, amal kebaikan kita, di dalam Alkitab dikatakan sama dengan kain kotor di hadapan Allah. Status kita diubah oleh karena darah Yesus. Karena itu kita bergembira dan bersuka cita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bergembira, bersuka cita. Karena status kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Tidak lagi orang-orang berdosa. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan status kami. Kami menjauhkan diri dari dosa. Dosa tidak berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.